Halo Pisces, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Kamu harus dengar ini, kabar penting yang buat kamu tak bisa menahan air mata. Namun saya ingatkan di sini ya, bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Wands, ada The Devil. Di sini ada Knight of Wands, Eight of Cups, dan di sini juga ada Justice. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Two of Wands. Saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang akan kamu dengar, yang ada kabar ya, ada kabar dari seseorang yang mungkin kamu cintai, kamu sayangi, kamu percaya. Ternyata menyembunyikan sebuah kebohongan, sesuatu hal yang mengejutkan ya, sesuatu hal yang gak kamu sangka, gak pernah kamu duga. Dan kayak akan bisa saja ini sudah berlalu ya, sudah lewat masa-masa ini. Ada sebagian kamu yang memang memilih untuk berpisah di saat kamu mengetahui tentang kebohongan, tentang pengkhianatan, perselingkuhan yang dia lakukan. Ya, kayak mengejutkan di saat kabar atau berita ini sampai di telinga kamu. Dan bahkan kabar ini buat kamu gak bisa menahan air mata. Karena kamu terlalu berekspektasi, kamu terlalu berharap dia adalah pelabuhan terakhir kamu, berharap dia jodoh kamu, berharap dia benar-benar berkomitmen dan menikah dengan kamu. Tapi ternyata ya putus di tengah jalan. Ini mungkin tidak hanya menjalin hubungan saja ya, tetapi mungkin ada yang sudah berumah tangga, ada yang sudah mengikat janji pernikahan, tetapi di situ ada perselingkuhan, ada pengkhianatan. Artinya yang kamu dengar ini adalah sesuatu hal yang membuat kamu itu gak bisa menahan air mata, kesedihan, kekecewaan dalam diri kamu. Oke. Dan saya merasakan ada ya sebagian kamu yang benar-benar ingin move on, ingin menutup kisah masa lalu, ingin membakar semua kenangan itu. Kamu gak mau menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan amarah
terhadap seseorang yang udah nyakitin kamu? Ya, kalau marah pasti ada ya, tapi artinya kamu nggak mau larut. Ya, artinya kamu berusaha untuk berpikir positif. Ya udah, artinya Tuhan memberikan kamu jalan untuk dipisahkan atau dijauhkan dari orang yang memang tidak baik untuk kamu. Dari orang yang manipulatif, orang yang toksik. Meski awalnya itu sangat menyakitkan ya, tapi pelan-pelan kamu akan lebih mengerti. Ternyata semua yang terjadi ini itu ada alasannya. Dan di sini saya melihat kamu cukup punya energi ya, cukup punya mental yang kuat untuk benar-benar healing, untuk benar-benar berpikir ya udah, siapapun yang nyakitin kamu, siapapun yang nyianatin kamu, ya artinya udah nggak pantas lagi ada di dalam hati dan pikiran kamu. Itu yang terpenting. Kamu punya mental yang kuat untuk tidak mau larut ya, untuk tidak mau menyalahkan apapun keadaan atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Kamu nggak mau. Ya udah, setiap orang tentunya pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah merasa menyesal. Di sini ada The Devil. Ini tentang ya, mungkin di sini ada circle atau apa ya, kayak entah itu pertemanan, entah itu lingkungan pekerjaan atau lingkungan sosial yang kayaknya toksik atau manipulatif. Kepura-puraan ya, bisa saja di depan kamu begitu baik, tapi di belakang kamu sebaliknya. Ada yang sebagian kamu memang tertipu oleh ya mungkin orang terdekat, teman terdekat, orang yang kamu percaya yang justru merusak kebahagiaan kamu, ada juga di sini. Artinya di sini kartu ini mengingatkan kamu ya, untuk lebih tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang berlebihan. Oke. Mungkin ada baiknya berlebihan tapi terkesan apa ya? Terkesan kayak dibuat-buat, kayak seseorang yang memakai topeng yang penuh dengan kepura-puraan. Jadi nanti kamu kan bisa merasakan, ada feelingnya. Oh, ini kayaknya ada sesuatu hal nih yang dia incar. Ini kayaknya ada sesuatu hal nih yang dia mau sama kamu. Mau memanfaatkan bisa aja ya. Jadi macam-macam di sini. Ini bisa tentang circle dalam pertemanan kamu, pekerjaan kamu, karena mungkin ada juga persaingan yang tidak sehat di dalam lingkungan pekerjaan kamu, ada juga. Tapi di sini artinya kamu harus lebih peka ya, lebih sensitif terhadap sesuatu hal yang ini baik nggak untuk kamu. Jadi jangan terlalu gampang percaya yang akhirnya bikin kamu itu tertipu, yang akhirnya bikin kamu ya kecewa pada akhirnya. Ada yang Knight of Wands, tapi di sini ini tidak hanya kabar sedih, ini juga tentang ada kabar bahagia. Ada Knight of Wands tentang sesuatu hal yang perbaikan ya. Saya merasakan ada perbaikan di sini. Jadi semua yang terjadi itu punya alasan. Kenapa kamu mengakhiri sebuah hubungan yang mungkin kamu anggap itu tidak baik ya? Karena memang ada sesuatu hal yang terbaik untuk kamu di sini. Jadi semua yang terjadi itu ya punya sebab dan akibat. Kenapa Tuhan memberikan kamu jalan untuk mengetahui tentang kebohongan yang telah seseorang lakukan dan mungkin memilih untuk berpisah? Karena ternyata di sini ada yang terbaik untuk kamu. Jadi seseorang yang boleh dikatakan ya seseorang yang memang kamu butuhkan keberadaannya saat ini. Oke. Jadi kamu punya mental yang kuat juga ya, punya mental yang kuat untuk tidak mau larut dalam kesedihan, untuk tidak mau lama-lama dalam keterpurukan. Ya mungkin ada juga ya sebagian kamu yang mengambil jeda, sebagian kamu yang kayaknya pengen istirahat dulu, pengen menjauh dulu dari sesuatu hal yang bikin kamu lelah atau capek ya mungkin dalam sebuah hubungan ya, pengen fokus dulu terhadap karir, pekerjaan, finansial kamu. Ada juga yang pengen menjauh dari hubungan asmara atau pengennya sendiri dulu.
pengennya jeda dulu, pengennya menata hati dulu. Ada Ace of Cup, dan saya melihat kebahagiaan itu benar-benar akan kamu rasakan ya setelah perpisahan yang mungkin ada. Ternyata itu jauh membuat perasaan kamu lebih tenang, jauh membuat perasaan kamu itu lebih damai. Meski awalnya kamu takut, meski awalnya kamu ragu, karena mungkin ada juga sebagian kamu yang di sini berumah tangga tapi bergantung hidup. Ya mungkin belum tahu harus ngapain, belum tahu caranya untuk bisa berdiri di kaki kamu sendiri, belum tahu caranya untuk mandiri. Tetapi di sini pelan-pelan kamu akan lebih bisa belajar dari apapun yang terjadi ya. Karena ada situasi, kondisi yang memaksa kamu harus bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kamu. Dan saya melihat kamu pada akhirnya ya, kamu akan cukup terbuka dengan segala sesuatu hal dalam hidup kamu. Karena dari situ ada kesempatan, dari situ ada peluang nantinya yang akan kamu dapatkan. Karena kalau kamu menutup diri, nggak akan ada yang datang, nggak akan ada yang berani juga. Jadi buka diri kamu, pikiran kamu terhadap sesuatu hal yang baik dan yang positif. Karena kamu nggak bisa terus-terusan stuck ya di keadaan kamu yang mungkin tertutup karena mungkin takut, khawatir, takut nantinya dibohongi lagi, takut nantinya dikhianati lagi. Tapi di sini ada justice juga ya. Ini juga tentang keadilan ya. Artinya keadilan yang mungkin kamu sendiri mungkin kurang peka ya nantinya merasakannya. Tapi keadilan itu ada. Di saat kamu menemukan seseorang yang terbaik, di saat kamu menemukan kesempatan atau peluang untuk memperbaiki segalanya, itu adalah keadilan untuk kamu. Setelah kamu mengalami situasi yang sulit, mengalami keterpurukan dalam hidup kamu, tetapi akan ada perbaikan. Perbaikan itulah yang boleh dikatakan itu adalah keajaiban dan keadilan dalam kehidupan kamu. Jadi coba rasakan, pada akhirnya kamu akan lebih bisa merasakan ya, ternyata ini loh jalannya, ini loh prosesnya untuk bisa kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi tetap berpikir positif ya, tetap berprasangka baik meski apapun yang kamu jalani saat ini. Kita lanjut. Di sini ada example, ada reaction, ada support. Di sini ada travel, ada your goal. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan di sini pelan-pelan kamu sudah lebih bisa mengerti ya, sudah lebih bisa memahami bahwa dalam hidup terkadang semua tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang ada aja ujiannya, terkadang ada aja cobaannya. Untuk bisa mencapai sesuatu hal, terkadang banyak hal yang mungkin terjadi yang tak terduga di sini. Ada yang mungkin kamu terlalu berharap, terlalu berekspektasi, tetapi diselingkuhi atau dibohongi. Jadi kamu belajar dari apapun, tidak hanya yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi kamu juga belajar dari apapun yang mungkin terjadi di sekeliling kamu, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, apapun yang terjadi sama orang-orang di sekeliling kamu berusaha untuk tidak untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Artinya banyak contohnya di hadapan kamu yang membuat kamu lebih bisa belajar. Dan di sini saya melihat kamu sudah mulai bisa lebih mempertahankan diri kamu ya. Sudah lebih bereaksi terhadap sesuatu hal yang nyakitin kamu. Ya mungkin sebelumnya kamu terlalu mengerti, terlalu memahami, terlalu mengalah. Padahal itu nyakitin perasaan kamu, padahal semua itu bikin kamu tertekan.
Tapi di sini saya melihat kamu sudah mulai bereaksi ya. Artinya sudah mulai berani untuk melakukan sebuah perlawanan jika itu kamu anggap tidak baik untuk kamu, jika itu kamu anggap menyakitkan perasaan kamu. Artinya di sini ya kamu sudah lebih peka, kamu sudah lebih bisa menyatukan antara hati dan pikiran, lebih realistis lagi, tidak selalu menggunakan keperasaan lah ya, ujung-ujungnya tentang kebucinan yang pada akhirnya itu nyakitin perasaan kamu. Jadi saat ini kamu sudah lebih kayak udah realistis aja, nggak selalu diikuti oleh hawa nafsu atau keinginan sesaat atau pakai perasaan. Jadi saat ini kamu sudah sangat lebih bisa melindungi diri kamu, itu artinya. Oke, sudah lebih bisa melindungi dari hal-hal yang tentunya kamu nggak ingin semua terulang lagi ya. Ada support juga di sini, dan saya melihat di sini meski mungkin ada sebagian kamu yang gagal atau mungkin berpisah atau mungkin bercerai, tapi di sini kamu punya support yang luar biasa dari orang-orang tersayang ya, dari keluarga. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kayak nggak ada yang bisa mengerti atau nggak ada yang bantu kamu. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena di sini kamu punya orang-orang yang sayang sama kamu, yang akan selalu ada apapun keadaan kamu. Oke? Jadi tidak semua orang yang mungkin ada juga orang yang mungkin berpikir negatif tentang status kamu ya, tentang hidup yang kamu jalani yang mungkin sampai saat ini menjadi orang tua tunggal. Tetapi semua kamu sudah bisa terima, dan kayaknya udah nggak terlalu mikirin tentang apa yang orang lain pikirin tentang kamu ya, tentang apapun yang mereka nilai, tentang apapun stigma negatif mereka tentang kamu. Saat ini kamu sudah lebih kayak sudah lebih spiritual ya, sudah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sudah lebih berserah tentang apapun yang terjadi. Jadi kamu udah di titik dimana kamu sudah lebih berserah dan udah nggak mau udah nggak mau nyalahin apa-apa, entah itu tentang keadaan atau mungkin tentang diri sendiri atau siapapun yang nyakitin kamu. Kamu udah nggak mau nyalahin apapun. Yang terpenting ini adalah kayak perjalanan hidup yang terkadang memang nggak disangka-sangka. Ada sesuatu hal yang memang sudah digariskan, ada sesuatu hal yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu, ya mau nggak mau ya harus kamu jalani. Tapi di sini tentang semua yang terjadi, terlepas apapun yang menimpa kehidupan kamu nggak pernah berhenti untuk tetap melangkah, karena di sini kamu punya tujuan untuk bisa kamu capai ya, tentang kebahagiaan. Tidak hanya tentang kebahagiaan dalam diri kamu, juga tentang orang-orang yang kamu sayangi. Jadi kamu punya goals di sini. Jadi perpisahan, kehilangan atau apapun yang terjadi itu bukan akhir ya dari segalanya, tapi itu justru sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun keadaannya saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu tetap berani melangkah, untuk kamu tetap yakin bahwa semua ini akan mampu kamu lewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.